Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang program linier. Ya, program linier itu adalah salah satu metode yang digunakan untuk penyelesaian masalah maksimasi dan minimasi. Nah, dari program linier sendiri, kali ini kita akan membahas metode grafik. Sebelum kita masuk ke metode grafik, kita kenalan dulu apa itu program linier, ya. Jadi program linier dalam bahasa Inggris adalah linear programming. Program linier adalah sebuah metode matematis yang berkarakteristik linier untuk menemukan suatu penyelesaian optimal dengan cara memaksimumkan atau meminimumkan fungsi tujuan atau objective function terhadap fungsi kendala atau constraint. Nah, sebelumnya dari video sebelumnya kita telah mengetahui ya ada istilah objective function, ada istilah constraint. Model program linier sendiri itu ada 3 ya. Jadi setiap masalah nantinya memiliki yang pertama ada variabel keputusan atau decision variable, yang kedua fungsi tujuan atau objective function, kemudian yang ketiga fungsi kendala atau constraint. Selanjutnya masalah program linier sendiri, seperti yang tadi sudah kita singgung, ada 2 masalah, yaitu masalah maksimasi dan masalah minimasi. Maksimasi berarti nantinya kita akan memaksimumkan fungsi tujuan, kalau minimasi nantinya kita akan meminimumkan fungsi tujuan atau objective function. Masalah maksimasi sendiri ya biasanya masalahnya itu untuk memaksimumkan laba atau keuntungan. Kemudian fungsi kendalanya atau constraint-nya nantinya bertanda kurang dari sama dengan. Kemudian yang ketiga daerah penyelesaian atau visible-nya akan berada di daerah di sebelah kiri bawah garis batas tersebut. Nah, di sini saya berikan ilustrasinya. Misalkan nanti kita punya fungsi kendala ini ya, 4x plus 3y kurang dari sama dengan 12. Nah, berupa garis pada sistem koordinat ya. Kemudian berarti daerah penyelesaiannya itu sebelah kiri bawah. Berarti kiri bawahnya dari garis AB ini. Seperti itu. Jadi ini daerah penyelesaiannya. Berarti bisa kita lihat kalau di gambar ini nanti daerah penyelesaiannya itu berupa segitiga ini ya. O, A, B. Seperti itu. Oke, bagaimana untuk minimasi? Nah, minimasi masalahnya biasanya diminta untuk meminimalkan biaya yang dikeluarkan. Kemudian fungsi kendalanya nanti bertanda lebih dari sama dengan ya. Kalau maksimasi tadi kurang dari sama dengan, minimasi lebih dari sama dengan. Kemudian daerah penyelesaiannya, nah kebalikannya ya, kalau tadi sebelah kiri bawah, sekarang sebelah kanan atas. Nah, gitu ya, kanan atas garis batasnya. Ilustrasinya seperti ini ya, dengan ketidaksamaan ya, tandanya lebih dari sama dengan, kalau tadi kurang dari sama dengan, berarti daerah penyelesaiannya itu kanan atas. Garisnya ini berarti kanan atas, bukan kiri bawah ya. Seperti itu. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh masalah maksimasi. Nah, masalah pertama, nah di sini saya punya suatu masalah. Perusahaan sepatu ideal membuat 2 model sepatu. Model pertama, merek A, dengan sol, maaf ini dengan sol ya, sol sepatunya dari karet. Kemudian, model kedua, merek B, dengan sol dari kulit. Untuk sepatu-sepatu itu, perusahaan memiliki 3 macam mesin. Mesin pertama khusus untuk membuat sol dari karet, kemudian mesin kedua khusus membuat sol dari kulit, dan mesin ketiga membuat bagian atas sepatu dan melakukan assembling bagian atas sol. Nah, kemudian setiap lusin sepatu merek A mula-mula dikerjakan mesin 1 selama 2 jam,
Kemudian tanpa melalui mesin 2, ya, karena di sini tadi kan diketahui mesin 2 itu hanya untuk membuat sol dari kulit. Sedangkan sepatu merek A terbuat dari karet, ya. Oke. Jadi tanpa melalui mesin 2. Kemudian langsung ke mesin 3 untuk membuat bagian atasnya ya, selama 6 jam. Sedangkan sepatu merek B yang tadi solnya terbuat dari kulit, berarti tidak melalui mesin 1, langsung dikerjakan mesin 2 selama 3 jam. Kemudian yang terakhir melalui mesin 3 dikerjakan selama 5 jam. Jam kerja maksimum setiap hari untuk mesin pertama hanya sampai 8 jam. Nah, jadi di atas itu tidak bisa bekerja lagi. Kemudian mesin kedua hanya sampai 15 jam. Dan mesin ketiga hanya sampai 30 jam. Sumbangan terhadap laba untuk setiap lusin sepatu merek A ya adalah 30.000. Nah, setiap lusinnya perusahaan itu akan mendapatkan keuntungan 30.000. Kemudian untuk setiap lusin sepatu merek B, keuntungannya 50.000. Nah, di sini yang ditanyakan dari masalah ini adalah berapa lusin sebaiknya sepatu merek A dan merek B dibuat agar dapat memaksimumkan laba. Nah, jadi yang diminta di sini adalah masalah maksimasi karena akan memaksimumkan laba. Dari masalah 1 dapat kita sajikan ke dalam sebuah tabel ya. Yang mana tadi sepatu merek A, ada sepatu merek B, kemudian ada mesin 1, 2, 3. Kemudian sepatu merek A sendiri hanya melalui mesin 1 dan 3, yang mana pada mesin 1 2 jam, yang kemudian mesin 3 6 jam. Merek B hanya melalui mesin 2 dan 3, yaitu selama 3 jam di mesin 2, selama 5 jam di mesin 3. Kemudian untuk mesin 1 hanya bisa bekerja selama 8 jam, kemudian mesin 2 hanya bisa bekerja selama 15 jam, dan mesin ketiga hanya bekerja maksimal selama 30 jam. Kemudian sumbangan laba yang diberikan oleh satu lusin merek A yaitu sebesar 30.000, kemudian laba yang diberikan oleh merek B, satu lusin merek B sebesar 50.000. Selanjutnya dari tabel tersebut bisa kita tentukan ketiga model program linear ya yang tadi sudah kita bahas. Kita formulasikan dalam bentuk matematis ya. Yang pertama kita tentukan variabel keputusannya. Karena tadi yang ditanyakan adalah laba maksimum yang dihasilkan oleh berapa merek A dan berapa merek B, berapa lusin merek A dan berapa lusin merek B. Nah, jadi untuk X1 kita simbolkan dengan banyaknya produksi sepatu merek A. Ya, dalam lusin ya. Kemudian X2 banyaknya produksi sepatu merek B. Kemudian setelah kita ambil variabel keputusannya, kita tentukan fungsi tujuannya, yaitu memaksimumkan labanya tadi. Berarti Zmax sama dengan 30, ya, karena ini 30.000 bisa kita sederhanakan jadi 30 X1 ya untuk merek A, berarti 30 kali X1 ditambah 50 kali X2. Kemudian untuk fungsi kendalanya, bagaimana caranya menentukan? Nah, kita lihat satu-satu nih. 2, merek A tadi X1, berarti 2 dikali X1 itu kurang dari sama dengan 8. Kenapa kurang dari sama dengan? Karena mesin 1 hanya bisa bekerja selama 8 jam, berarti tidak bisa lebih, berarti kurang dari sama dengan. Kemudian fungsi kendala yang kedua, yaitu merek A-nya 0, berarti merek B tadi X2, 3 dikali X2 kurang dari sama dengan 15 jam, gitu ya. Kemudian untuk mesin 3 ada dua-duanya, merek A ada, merek B ada. Berarti 6 dikali X1 ditambah 5 dikali X2 kurang dari sama dengan 30. Selanjutnya ada fungsi kendala untuk batasan non-negatif. Nah, ini harus ditampilkan karena kenapa? X1, X2 lebih dari sama dengan 0. Kenapa lebih dari sama dengan 0? Karena banyaknya produksi. Yang namanya banyaknya suatu benda itu tidak mungkin negatif. Makanya dia di sini lebih dari sama dengan 0. Setelah kita dapatkan fungsi kendalanya, ya, jadi sekarang kita langkah kedua yaitu membuat grafik.
sebelum membuat grafik, kita harus membuat titik-titik yang menjadi batas dari setiap fungsi kendala. Oke, fungsi kendala yang pertama yaitu adalah 2x1 kurang dari sama dengan 8. Tanda kurang dari sama dengan bisa kita rubah menjadi sama dengan untuk memudahkan. Berarti 2x1 sama dengan 8, yang mana nanti x1 sama dengan 4. 8 bagi 2 sama dengan 4. Kita dapatkan persamaan 1. Kemudian fungsi kendala yang kedua yaitu 3x2 kurang dari sama dengan 15. Kita ubah menjadi sama dengan, nah kita dapatkan x2 sama dengan 5. Kita dapatkan persamaan kedua. Selanjutnya, 6x1 ditambah 5x2 kurang dari sama dengan 30. Tanda kurang dari sama dengan kita ubah jadi sama dengan. Nah, untuk persamaan seperti ini, untuk mencari x1, x2-nya, yaitu dengan memisalkan x1 sama dengan 0, kita dapatkan x2, kemudian nantinya kita misalkan x2, nanti kita dapatkan nilai x1. Yang pertama kita misalkan x1 sama dengan 0, berarti 6 kali 0 ya, ditambah 5x2 sama dengan 30, berarti 5x2 sama dengan 30, x2 sendiri berarti sama dengan 6. Berarti kita dapatkan titik 0,6. Selanjutnya kita misalkan yang x2. x2 sama dengan 0, maka 6x1 ditambah 5 kali 0 sama dengan 30, berarti 6x1 sama dengan 30, x1 sama dengan 5. Berarti titik yang kita dapatkan adalah 5,0. X1, X2 ya, berarti 5,0. Selanjutnya, setelah kita dapatkan titik-titik dan garis pembatasnya tadi, nah kita plot ke grafik. Nah, di sini saya sudah punya sistem koordinatnya, tinggal kita plotkan satu per satu. Yang pertama, nah kita punya X1 sama dengan 4. Kita lihat yang di sini yang mendatar X1, yang tegak adalah X2. Nah, X1 sama dengan 4 ada di sini. Berarti tinggal kita tarik garis. Nah, tinggal kita tarik garis. Oke, kemudian karena tandanya di kendala nomor pertama itu adalah kurang dari sama dengan, berarti tandanya adalah sebelah kiri. Karena kalau sebelah kanannya kita arsir berarti kan lebih dari 4. Nah, ini adalah daerah penyelesaian untuk 2x1 kurang dari sama dengan 8. Kemudian, persamaan kedua, ya kita dapat x2 sama dengan 5. Nah, sekarang kita plot. x2 itu adalah yang tegak, kita cari koordinat 5-nya, itu ada di sini ya, 5. Kan 4, 5, berarti 5-nya di tengah sini. Ini 5. Nah, kita tarik garis. Oke, kalau sudah berarti arsirnya kemana? Karena tandanya kurang dari, berarti arsirnya ke bawah. Nah, sekarang saya ambil sebaliknya, biar terlihat. Nah, oke, kalau sudah, nah yang terakhir adalah 6x1 plus 5x2 sama dengan 30. Gimana cara memplotnya? Nah, tadi kita sudah mendapatkan dua titik, kita plot satu-satu. Titik 0,6 itu berarti letaknya di 0,6. Nah, berarti di sumbu yang X2. Berarti 0,6 ya, berarti titiknya ada di sini. Oke, kemudian yang kedua 5,0, berarti sumbu X1 5,0. Nah, di sini 5. Sekarang titik 6 sama ini kita sambungkan dua titik ini. Nah, oke. Setelah kita sambungkan, nah ini arsirannya kemana? Berarti karena tandanya kurang dari sama dengan, ya karena tandanya kurang dari sama dengan, berarti arsirannya adalah kiri bawah. Oke, kiri bawah. Nah, ini saya arsirnya tegak. Ya, berarti. Oke, sekarang kita lihat mana daerah yang memuat ketiga arsiran. Ya, karena fungsi kendalanya ada 3. Ketiga arsiran yang biru, merah, dan hijau. Nah, daerahnya kita tandai dulu ya. Ini saya ambil warna kuning ya. Nah, berarti daerahnya ini ya, mulai ini. Nah, ini ada 3. Oke.
Nah, hanya sampai sebatas ini. Nah, oke. Berarti, nah daerah inilah yang disebut dengan daerah penyelesaian. Ya, atau variabel. Nah, daerah penyelesaian saya kasih DP. Oke, daerah penyelesaian ini kita lihat titik-titik yang membatasinya. Titik yang pertama itu adalah titik ini ya. Titik A, anggap saja titik A. Kemudian yang kedua ini, itu titik B. Kemudian yang ketiga ini adalah titik C, yang keempat adalah titik D. Nah, titik A sendiri sudah kita tahu koordinatnya yaitu 0,5. Kemudian titik B tidak dapat kita ketahui karena titik B merupakan titik potong antara garis merah dan garis biru. Yaitu yang merah tadi yang mana? Yang X sama dengan 5 ini ya, persamaan kedua. Oke, persamaan kedua X sama dengan 5. Yang biru tadi X sama dengan X2 ya, ini X2. Yang biru X1 sama dengan 4. Kemudian titik C itu juga belum kita ketahui karena dia perpotongan antara antara garis hijau dan garis biru. Untuk garis hijaunya sendiri tadi kan persamaannya 6x1 ditambah 5x2 sama dengan 30. Oke. Ya, untuk titik D itu bisa langsung kita ketahui karena dia di sini adalah 4,0. Oke. Jadi titik-titik yang membatasi ada 4 ya. Ada titik A yaitu 0,5, titik B perpotongan antara garis merah dan garis hijau, yaitu X2 sama dengan 5 dan 6X1 plus 5X2 sama dengan 30. Titik yang C itu juga berpotongan antara titik biru dan titik hijau, yaitu X1 sama dengan 4 dan 6X1 plus 5X2 sama dengan 30. Kemudian titik yang terakhir, titik D, sudah langsung bisa kita ketahui, yaitu koordinatnya 4,0. Setelah kita dapatkan titik-titik yang membatasi daerah penyelesaian, langkah selanjutnya adalah mencari solusi optimal dari Z-max sama dengan 30x1 ditambah 50x2. Untuk titik A, tadi kita sudah punya koordinatnya 0,5, berarti tinggal kita substitusikan ke Z-max. Untuk x1-nya 0, x2-nya 5. Ya, jadi yang pertama ini sebagai x1, kemudian ini x2. Kemudian tinggal kita substitusikan, hasilnya 30 kali 0 ditambah 50 kali 5 sama dengan 250. Untuk titik B adalah titik perpotongan antara persamaan 1 dan persamaan 3. Persamaan 1 yaitu X1 sama dengan 4, persamaan 3, 6X1 ditambah 5X2 sama dengan 30. Selanjutnya berarti tinggal kita kalikan 6 kali 4 ditambah 5X2 sama dengan 30. 24 ditambah 5x2 sama dengan 30, 5x2 sama dengan 30, min 24 sama dengan 6. Berarti bisa kita simpulkan x2 itu sama dengan 6 per 5. 5 pindah ruas, 6 bagi 5. Setelah kita dapatkan x1 sama dengan 4, x2-nya, ya, x1-nya sama dengan 4, x2-nya 6 per 5, bisa langsung kita substitusikan ke Z-max. 30 dikali 4 ditambah 50 kali 6 per 5. 30 kali 4 hasilnya 120 ya. 120. 50 kali 6 per 5, 50 bagi 5, 10. 10 kali 6, 60. 120 tambah 60 sama dengan 180. Selanjutnya, titik C yaitu titik potong antara persamaan 2 dan persamaan 3. Persamaan 2 yaitu X2 sama dengan 5, dan persamaan 3 yaitu 5X1 ditambah 6X1 ditambah 5X2 sama dengan 30. Maka tinggal kita substitusikan X2-nya. Di 6X1 ditambah 5 kali 5 sama dengan 30. Berarti 6X1 tambah 25 sama dengan 30. 6X1 sama dengan 30 min 25, yaitu sama dengan 5. Berarti X1 sama dengan 5 per 6. Setelah kita dapatkan nilai X1-nya yaitu 5 per 6, kemudian X2-nya 5, tinggal kita substitusikan ke Z-max. Yaitu berarti 30 dikali 5 per 6, karena X1-nya 5 per 6, ditambah 50 kali 5. 30 kali 5 per 6,
30 bagi 6 itu 5. 5 kali 5, 25 ditambah 50 kali 5, 250. Hasilnya adalah 275. Nah, dari ketiga Z-max yang kita dapatkan, nah kita lihat nih, ada 250, 180, oh ada satu titik lagi yang belum ya. Ada titik D, maaf, titik D 4,0, tinggal kita substitusikan saja, 30 kali 4 ditambah 50 kali 0 sama dengan 120. Dari keempat titik ini, ya, keempat titik ini kita bandingkan karena di sini Z-max kita cari yang paling besar nilainya. 250, 120, 275, 180, yaitu yang paling besar otomatis yang 275. Berarti ini adalah solusi optimalnya dari masalah yang kita bahas tadi. Itu ya, yaitu di titik C, X1-nya sebesar 5/6, X2-nya sebesar 5. Dari masalah 1 dapat kita simpulkan, kita ambil simpulannya, yaitu di antara kelima titik sebelumnya, nilai Z terbesar adalah pada titik C, yaitu sebesar 275, sehingga titik ini merupakan titik optimal. Nah, jadi perusahaan harus membuat sepatu merek A sebanyak 5/6 lusin, ya berarti tadi ini nilai X1 yang kita dapatkan dari titik C, ya. Nilai X1 yang kita dapatkan dari titik C. Nah, ini X1-nya tadi sama dengan 5/6, X2-nya sama dengan 5. Nah, bisa kita simpulkan berarti merek A sebanyak 5/6 lusin dan sepatu merek B sebanyak 5 lusin. Dengan laba maksimum, nah laba maksimum itu adalah nilai dari Z pada titik C, berarti Rp275.000. Selanjutnya kita masuk ke masalah minimasi. Nah, tadi kalau kita sudah memahami tentang maksimasi, sekarang kita akan memahami juga tentang masalah minimasi. Baiklah, masalah minimasi di sini adalah suatu masalah tentang mobil ya. PT Asisa Automotif memproduksi jenis mobil yaitu mobil sedan dan truk. Untuk dapat meraih konsumen berpenghasilan tinggi, perusahaan ini memutuskan untuk melakukan promosi dalam dua macam acara TV, yaitu pada acara hiburan dan acara olahraga. Promosi pada acara hiburan akan disaksikan oleh 7 juta pemirsa wanita dan 2 juta pemirsa laki-laki. Promosi pada acara olahraga akan disaksikan 2 juta pemirsa wanita dan 12 juta pemirsa laki-laki. Biaya promosi pada acara hiburan sebesar 5 juta rupiah per menit, sedangkan pada acara olahraga biayanya sebesar 10 juta rupiah per menit. Jika perusahaan menginginkan promosinya disaksikan sedikitnya oleh 28 juta pemirsa wanita dan sedikitnya 24 juta pemirsa laki-laki, bagaimanakah promosi itu sebaiknya? Nah, berarti suatu perusahaan pastinya kalau mengeluarkan biaya iklan atau biaya promosi pastinya ingin yang seminimal mungkin ya. Berarti dari masalah ini sudah terlihat ya, kalau ini adalah masalah minimasi ya, karena dengan modal yang sangat kecil, suatu perusahaan ingin acaranya disaksikan oleh ini tadi sedikitnya 28 juta pemirsa wanita dan 24 juta pemirsa laki-laki, berarti minimal segini, berarti dia ingin penonton yang pemirsa yang banyak dengan modal yang sedikit. Seperti masalah pada masalah maksimasi, masalah minimasi juga bisa disajikan dalam tabel. Nah, di sini seperti yang kita ketahui dari masalah kedua tadi, jenis promosi kita punya hiburan dan olahraga, kemudian pemirsanya yaitu wanita dan laki-laki. Pada acara hiburan, pemirsa wanita sebanyak 7 juta pemirsa dan laki-laki 2 juta pemirsa.
Pada acara olahraga, wanita sebanyak 2 juta pemirsa dan laki-laki sebanyak 12 juta pemirsa. Kemudian, perusahaan tadi ingin pada ditonton ya, acara promosinya itu ditonton oleh minimal itu 28 pemirsa wanita. Ya, berarti wanitanya itu minimal 28. Kemudian laki-laki minimalnya 24. Nah, kemudian biaya promosinya untuk acara hiburan per menit tadi adalah sebesar 5 juta rupiah. Kemudian acara olahraga sebesar 10 juta rupiah. Baiklah, dari tabel itu tadi bisa kita ambil 3 elemen penting ya dari program linear, yaitu tadi yang pertama kita formulasikan dulu apanya variabel keputusannya. Nah, berarti kita ambil variabelnya. Kira-kira tadi yang ditanyakan keinginan perusahaannya adalah jumlah pemirsanya ya, berarti wanita dan jumlah pemirsa wanita tadi minimal itu 28. Berarti nanti acaranya ada hiburan dan olahraga. Berarti yang ditanyakan untuk biaya minimum tadi itu kan dia per menit, berarti lamanya. Lamanya acara hiburan dan lamanya promosi pada acara olahraga. Jadi bukan yang X1, X2-nya bukan wanita dan laki-lakinya ya. Karena tadi kita ingin meminimalkan biaya promosi. Berarti kita ambil X1 itu untuk hiburan ya, karena biaya promosinya 5 juta. Untuk olahraga itu adalah X2, lama promosi dalam acara olahraga. Jadi kita ngambil variabel keputusan itu dilihat dari fungsi tujuannya ya. Kemudian untuk fungsi tujuannya kita ingin meminimumkan apa tadi? Biaya promosinya, yang mana 5 untuk acara hiburan itu 5 juta per menit, berarti 5 kali X1, kemudian ditambah 10 juta ya tadi, 10 kali X2 untuk acara olahraga. Kemudian fungsi kendalanya bisa kita lihat dari tabel ini. Nah, tadi kita punya 7 pemirsa wanita, itu paling sedikit 28. Berarti 7X1, X1-nya tadi hiburan, ditambah 2X2. Karena paling sedikit, berarti harus lebih dari, gitu kan ya. Berarti tandanya lebih dari sama dengan 28. Begitu juga untuk yang laki-laki, 2X1 ditambah 12X2 lebih dari sama dengan 24. Jangan lupa harus ada batasan non-negatif, karena dia nanti yang ditanyakan lama promosi, berarti menit ya, dalam menit. Nah, berarti menit itu kan positif, berarti lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya, setelah kita sudah dapat fungsi kendala, kita sekarang buat grafiknya. Nah, untuk membuat grafik tadi, yang pertama kita harus cari titik-titik pada fungsi kendalanya ya. Yang pertama tadi kita punya fungsi kendala 7X1 ditambah 2X2 lebih dari sama dengan 28. Tanda lebih dari sama dengan 28 kita jadikan sama dengan. Berarti, nah kalau persamaannya seperti ini, berarti tadi kita pakai yang memisalkan ya. X1 sama dengan 0, maka kita substitusikan 7 kali 0 plus 2X2 sama dengan 28. Berarti 2X2 sama dengan 28. X2 berarti sama dengan 14. Berarti titiknya X1-nya 0, X2-nya 14, berarti 0,14. Kemudian X2-nya kita misalkan sama dengan 0. Nah, kebalikannya sekarang berarti 7X1 ditambah 2 kali 0 sama dengan 28. 7X1 sama dengan 28, berarti X1 sama dengan 4. Berarti kita sudah punya titik yang kedua, X1-nya 4, berarti 4, X2-nya 0, 4,0. Selanjutnya, fungsi kendala yang kedua, yaitu 2X1 ditambah 12X2 lebih dari sama dengan 24. Sama, kita jadikan lebih dari sama dengan 24-nya menjadi sama dengan untuk memudahkan. Kemudian, kita misalkan X1 sama dengan 0, 2 kali 0 ditambah 12X2 sama dengan 24. 12X2 sama dengan 24, berarti X2 sama dengan 2. Kita punya titik 0,2.
Selanjutnya, jika X2 sama dengan 0, berarti kita substitusikan X2 sama dengan 0. 2X1 ditambah 12 kali 0 sama dengan 24, berarti 2X1 sama dengan 24, kita dapat X1 sama dengan 12. X1 12, X2-nya 0, berarti titiknya 12,0. Setelah kita dapat keempat titik ini ya, berarti tinggal kita plot ke dalam grafik untuk mendapatkan daerah penyelesaiannya. Nah, kita punya grafik seperti ini, tinggal kita plot seperti tadi. Ya, titik yang pertama. Titik yang pertama tadi adalah 0,14, berarti 0,14. Nah, 14 X2-nya 14, berarti letaknya di sini. Ya. Kemudian titik yang kedua 4,0. Nah, berarti X1-nya yang 4. 4 ada di sini. Ya. Ini 14, ini 4. Nah, berarti kita sudah punya dari pertidaksamaan yang pertama, kita sudah punya dua titik, kita hubungkan lagi seperti tadi. Nah, seperti ini ya. Karena tandanya lebih dari sama dengan, pastinya dia di sebelah kanan atas. Oke. Kemudian, yang kedua, pertidaksamaan kedua. Pertidaksamaan kedua, kita punya titik yang pertama 0,2, berarti 0,22 ada di sini. Nah, ini titiknya. Kemudian titik yang kedua 12,0. Nah, 12 ada di sini. Kita hubungkan ya. Oke. Ini tadi 2X1 ya. 2X1 ditambah 12X2 sama dengan 24. Kemudian tadi yang biru tadi 7X1 ditambah 2X2 sama dengan 28. Oke. Karena tandanya juga lebih dari, pastinya ke atas juga, kanan atas. Nah, oke. Ternyata bisa kita lihat irisan yang mempunyai dua arsiran itu adalah daerah yang ini ya. Nah, mulai dari sini. Ini kan kalau diteruskan sampai atas ya, berarti daerahnya yang saya beri tanda warna kuning ini. Nah, oke. Ya, berarti kita harus tentukan titik-titik yang membatasi daerah kuning ini. Berarti titik yang pertama itu adalah titik yang ini ya. Oke, saya beri warna hitam. Ini titik A. Kemudian yang kedua ini, kita beri nama titik B. Yang ketiga, titik yang terakhir, titik C. Untuk titik A, sudah kita ketahui koordinatnya yaitu 0,14. Titik B belum ya, karena dia perpotongan antara dua garis. Kemudian titik C itu adalah 12,0. Nah, kalau sudah seperti ini, sama caranya seperti maksimasi tadi, tinggal kita substitusikan ketiga titik ini ke fungsi tujuan. Selanjutnya, setelah kita dapat titik-titik yang membatasi daerah penyelesaian, sekarang kita cari solusi optimal dari Z-min sama dengan 5X1 ditambah 10X2. Untuk titik A, 0,14, kita substitusikan langsung ke Z-min, berarti 5 kali 0 ditambah 10 kali 14. Hasilnya 140. Kemudian selanjutnya titik B, yaitu tadi adalah titik perpotongan antara persamaan 1 dan persamaan 2, yaitu 7X1 ditambah 2X2 sama dengan 28, dan 2X1 ditambah 12X2 sama dengan 24. Sekarang kita eliminasi. Nah, untuk mendapatkan nilai X1 dan X2. Dari kedua persamaan ini, bisa kita eliminasi satu variabelnya, salah satunya saja. Dan di sini bisa kita X2-nya kita hilangkan. Kemudian 2 ini kita jadikan 12 ya, berarti dikali 6. Untuk persamaan 1 dikali 6, untuk persamaan 2 dikali 1. Berarti 7 kali 6, 42X1
ditambah 2 kali 6, 12x2 sama dengan seberapa? 168. Kemudian persamaan keduanya dikalikan 1, berarti 2x1 ditambah 12x2 sama dengan 24. Sekarang kita eliminasi, kita kurangi, habis 42 kurangi 2 yaitu 40x1. Sama dengan 168 kurangi 24, 144. Berarti x1 sama dengan 144 bagi 40. Hasilnya 3,6. Selanjutnya, karena kita sudah dapat nilai x1, bisa kita cari nilai x2. Dengan mensubstitusikan ke salah satu persamaan. Kita pilih persamaan pertama, berarti 7x1 ditambah 2x2 sama dengan 28. 7 dikali 3,6 ditambah 2x2 sama dengan 28. 7 kali 3,6 adalah 25,2. Kemudian ditambah 2x2 sama dengan 28. Berarti 2x2 sama dengan 28 kurangi 25,2. Hasilnya adalah 2,8. Berarti nilai x2 adalah 2,8 bagi 2, 1,4. Setelah kita dapatkan kedua nilai ini ya, x1-nya 3,6, x2-nya 1,4, bisa kita langsung substitusikan ke Z-min. Nah, berarti Z-min sama dengan 5 kali 3,6 ditambah 10 kali 1,4. 5 kali 3,6 hasilnya 18, 10 kali 1,4, 14, 18 tambah 14 sama dengan 32. Selanjutnya titik yang ketiga, yaitu titik C, 12,0. Kita substitusikan ke Z-min. 5 kali 12 ditambah 10 kali 0, berarti hasilnya 60. Nah, dari ketiga nilai Z-min yang kita dapatkan ada 140, 60, dan 32. Manakah yang paling minimum atau paling kecil? Itu adalah yang 32. Berarti, nah ini adalah solusi optimal kita. 32. Karena kita sudah mendapatkan solusi optimalnya tadi, berarti tinggal kita ambil simpulan. Di antara ketiga titik sebelumnya, nilai Z terkecil adalah pada titik titik B ya, yaitu 32. Sehingga titik ini merupakan titik optimal. Jadi, lama promosi dalam acara hiburan adalah yang tadi X1-nya kita dapatkan untuk titik B tadi berapa? 3,6 ya, benar ya? 3,6. Kemudian X2-nya itu sama dengan 1,4. Nah, berarti acara hiburannya itu 3,6 menit dan acara olahraga selama 1,4 menit dengan biaya minimum sebesar 32 juta rupiah. Baiklah, setelah kita sudah membahas dua masalah tadi, yang pertama masalah maksimasi dan yang kedua masalah minimasi. Nah, di sini ada latihan soal ya. Terdapat 3 nomor, silahkan dikerjakan sebagai tugas gitu ya. Kemudian kita lanjutkan materi selanjutnya minggu depan. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.